Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu, bagaimana dengan kabar Ibu? Iya, syukur ya kalau semuanya pada baik. Ya, terima kasih Salsa. Ibu juga baik gitu ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Apalagi sekarang status PPKM-nya masih level 3 begitu ya. Nah, jadi kalau mau kumpul-kumpul atau berdiskusi dengan teman-temannya, bisa lewat Zoom dulu gitu ya. Jadi nggak perlu ke kafe-kafe gitu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu boleh minta ketua kelasnya ya untuk mimpin doa kepada ketua kelas ya. Siap, boleh. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cynthia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengirimkan link absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Ya, sudah Ibu kirimkan di kolom chat, bisa langsung diisi ya anak-anak ya. Baik, Ibu izin share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu punya satu video. Kalian bisa simak ya video berikut ini. Kemudian nanti akan Ibu beri pertanyaan setelah video berakhir. Begitu. Biodiversity is a term that represents the total variety of all life on Earth. That's a big thing to sum up. Thousands of different wild habitats, millions of different species, billions of different individuals, and the trillions of different characteristics they all have. The total biodiversity of our planet is immense, which is a good thing, because the more biodiversity, the more secure all life on Earth is, including ourselves. Only when life is at its most varied, vigorous, biodiverse, can we hope to thrive. We may not know it, but we need towering forests across 1/3 of the land surface to lock away carbon and keep the climate stable. We need millions of pollinators and billions of soil organisms and megatons of plankton to keep the food we eat in supply. We need strange plants deep in jungles to create our medicines, and coral reefs and mangrove swamps to protect the coasts we depend upon. Our planet's biodiversity provides all the things we need for free, but it will only do so if there's lots of it, and at the moment it's under attack. In the last 50 years, our activities have dramatically reduced biodiversity across the globe. We've snuffed out habitats, reduced populations of wild animals by 60%, and even driven whole species extinct. The number of lions in Africa has dropped by 65%. The number of individual flying insects in Europe has dropped by 75%. The number of bluefin tuna in the Pacific has dropped by 95%. Biodiversity is dropping everywhere and fast. This is catastrophic for nature and therefore ourselves. We talk about climate change a lot, but biodiversity loss is as important an issue. How do we stop this loss of life? How do we ensure that biodiversity, our planet's vital statistic, begins to increase again? In fact, we already know exactly what to do. Ya.
Nah, dari video tadi, kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di dalam video? Ya, Salsa Saya dipersilakan. izin berpendapat, Ibu. Ya, boleh. Ya, Salsa masih di mute. Ya, saya izin berpendapat, Ibu, namun mohon maaf, saya tidak bisa on-cam karena terkendala sinyal. Menurut saya, pada video tersebut ada hewan dan juga ada tumbuhan, Ibu. Ya, terima kasih Salsa. Baik, ada lagi? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, Cynthia dipersilakan. Kalau menurut saya tadi ada habitat seperti hutan dan juga kutub, Bu. Iya. Ya, terima kasih ya Salsa dan Cynthia atas jawabannya. Iya, betul. Tadi seperti itu yang ada di video. Nah, kalau video tadi, kira-kira apa yang akan dibahas pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, Yodel? Kalau dari video tadi, menurut saya itu materinya tentang ekosistem ya, Bu. Iya, tentang ekosistem ya, Yodel ya? Iya, terima kasih Yodel. Namun, kurang tepat ya jawabannya ya. Ada yang ingin mencoba lagi? Saya izin berpendapat, Ibu, tentang keanekaragaman hayati, bukan Ibu? Iya, Tata, betul ya. Ya, hari ini jadi kita akan mempelajari terkait keanekaragaman hayati. Nah, berikut ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh kalian, begitu ya. Di sini ada 2 indikator. Yang pertama ada 2.1, yaitu menjelaskan berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian indikator yang kedua membedakan dan menjelaskan berbagai tipe ekosistem. Seperti itu. Ya, baik. Sebelum memulai, mungkin Ibu bertanya dulu ya, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Ada yang ingin menjawab? Ibu, saya Rena izin jawab. Ya, Rena? Kalau yang saya tahu, keanekaragaman hayati itu variasi makhluk hidup pada suatu wilayah ya, Ibu? Iya, benar ya Rena ya, apa yang dikatakan oleh Rena, namun Ibu ingin menambahkan sedikit. Nah, jadi keanekaragaman hayati atau yang sudah disinggung mungkin tadi di video ada biodiversity. Nah, itu merupakan biodiversitas ya, nama lain keanekaragaman hayati. Jadi ini merupakan keanekaragaman ya makhluk hidup begitu ya yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran dan ciri lainnya. Untuk faktornya sendiri ini ada 2. Ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan gitu yang nantinya dapat terlihat melalui fenotipnya begitu. Jadi setiap makhluk hidup nanti memiliki fenotip yang berbeda gitu tergantung yang disebabkan oleh kedua faktor ini gitu. Iya. Lalu ada berapa macam? Kira-kira ada yang tahu ada berapa macam tingkat keanekaragaman hayati? Ya, belum ada yang bisa menjawab begitu ya tampaknya. Ya, jadi tidak apa-apa kalau belum bisa menjawab, mungkin akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 macam atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen. Di sini merupakan keragaman individu dalam satu spesies makhluk hidup. Begitu. Nah, kalau kita melihat pada gambar, di sini ada keragaman dari bunga mawar begitu ya. Ini sama-sama bunga mawar, tapi dia sudah berbeda warnanya, ada merah, putih, dan kuning. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman gen begitu. Nah, keragaman ini menyebabkan yang namanya variasi susunan genetik yang nantinya dapat tergambar lewat fenotip dan genotipnya begitu. Nah, apabila nanti terjadi perkawinan antar individu, maka nantinya akan semakin banyak variasinya. Apabila semakin banyak variasi, maka keanekaragaman gen ini juga akan semakin tinggi gitu. Ya, selanjutnya ada keanekaragaman jenis.
Nah, kalau tadi gen itu dia dalam satu spesies begitu ya keragamannya. Kalau ini keragamannya menunjukkan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar spesies begitu. Jadi di keanekaragaman jenis ini perbedaannya sangat mencolok begitu ya. Jadi lebih mudah diamati dibandingkan keanekaragaman jenis. Contohnya di sini ada polong-polongan. Ini sudah berbeda ya bentuknya teman-teman. Mohon maaf anak-anak, dia sudah berbeda begitu ya bentuknya, tapi masih dalam satu famili seperti itu. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari keanekaragaman jenis? Ya, mungkin Paulina mau menjawab. Ya, izin menjawab, Bu. Contohnya itu ada jeruk, Bu. Ada jeruk nipis, jeruk manis, dan jeruk bali. Iya, betul ya apa yang dikatakan oleh Paulina. Jadi itu juga merupakan contoh lain dari keanekaragaman jenis. Baik. Yang terakhir merupakan keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman ekosistem ini ada dikarenakan adanya keanekaragaman gen dan jenis gitu. Nah, keanekaragaman ini disebabkan oleh komponen biotik dan komponen abiotik. Begitu. Nah, kalau kita membicarakan terkait ekosistem, secara garis besar tipe ekosistem ini terbagi menjadi dua, ada akuatik dan terestrial yang akan kita bahas secara singkat, gitu ya. Nah, untuk ekosistem akuatik ini ekosistem perairan begitu ya. Jadi ekosistem ini komponen abiotiknya sebagian besar ini terdiri atas air. Untuk komponen biotiknya ini terdiri dari beberapa kelompok, ada plankton, nekton, neoston, bentos, dan perifiton. Nah, ini mungkin nanti kalian bisa cari ya lebih lanjut apa sih kelompok plankton, nekton gitu ya. Nanti bisa dikulik lagi di rumah supaya lebih paham terkait komponen biotik ekosistem akuatik. Begitu. Nah, selanjutnya ada ekosistem terestrial. Untuk ekosistem terestrial ini kebalikannya. Kalau tadi air, kalau yang ini berupa daratan. Nah, ekosistem darat ini meliputi area yang luas yang biasanya kita kenal dengan bioma, begitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh iklim. Bisa dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang atau terkait ketinggian tempat begitu ya, ketinggian tempat itu di atas permukaan air laut atau yang biasa kita kenal dengan MDPL begitu. Nah, baik. Untuk kegiatan hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut ya. Ibu akan memberikan penugasan kelompok terkait tipe ekosistem. Nah, di sini kalian bisa membuka LKPD pada bagian penugasan kelompok. Mungkin akan Ibu share screen sebentar. Iya. Di bagian penugasan kelompok yang akan kita kerjakan hari ini, jadi nantinya kita akan membahas terkait tipe ekosistem. Nah, ada berapa ekosistem begitu ya? Untuk tipe ekosistemnya itu ada 9 macam. Ini masing-masing dikerjakan oleh tiap kelompok. Namun nantinya yang akan dipresentasikan itu hanya 3 ekosistem dari masing-masing kelompok. Begitu. Nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Untuk tipe ekosistemnya, ini nanti kelompok 1 itu tipe ekosistemnya yang nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian untuk kelompok 2 itu ekosistem yang keempat sampai yang keenam, kemudian kelompok 3 itu ekosistem ke-7 dan ke-7 sampai 9 begitu. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu bacakan. Jadi untuk kelompok 1 itu ada Salsa dan Cika atau Cynthia ya. Kemudian kelompok 2 ada Yodel dan Tata, kemudian kelompok 3 ada Rena dan Paulina. Begitu. Nah, untuk diskusinya Ibu berikan waktu 5 menit, dan Ibu juga sudah
membuka breakout room, jadi kalian bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok yang tadi sudah disebutkan, begitu ya. Nah, nanti Ibu akan berpindah dari breakout room 1 ke breakout room yang lain. Nanti apabila waktu diskusi sudah selesai, kalian bisa kembali lagi ke main room, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Iya, kalau belum ada berarti bisa langsung mulai ya berdiskusi ya. Bisa langsung join ke breakout room-nya. Ya, selamat berdiskusi. Baik, untuk kelompok 1 bagaimana? Diskusinya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar, Ibu. Sudah hampir setengah sudah kita kerjakan. Ya, belum ada kendala ya berarti ya sejauh ini. Belum ada. Ya, baik. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Ibu akan berpindah ke breakout room yang lain. Ya. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak keluar. Oh ya, sebenarnya apakah sekarang sudah terdengar? Sudah terdengar Ibu. Bagaimana Yodel dan Tata, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kesulitan Ibu. Iya. Ya sudah, kalau gitu selamat melanjutkan diskusi. Ibu berpindah ya. Iya Ibu, terima kasih. Iya. Ya, bagaimana Rena dan Paulina? Apakah sudah selesai berdiskusinya? Ibu, tadi udah beberapa kita omongin, tapi belum lengkap Bu diskusi kami. Oh ya, mungkin nanti bisa dicari lagi gitu ya sumber literatur yang terkait. Baik Ibu, terima kasih. Iya, baik. Untuk waktu diskusinya 2 menit lagi ya, Rena. Nanti bisa kembali ke main room. Baik Ibu. Ya, sudah lengkap ya. Sudah semua berdiskusi. Nah, berarti itu artinya sesi diskusinya sudah selesai begitu ya. Nah, anak-anak apakah ada kesulitan selama berdiskusi? Sejauh ini tidak, Bu. Ya, baik ya. Dari wajahnya juga sudah terlihat begitu ya, senyum-senyum, berarti tidak menunjukkan kesulitan begitu ya. Baik, mungkin langsung saja kepada kelompok 1, bisa langsung mempresentasikan hasilnya ya. Baik, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Tes, apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Salsa?
Baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Loka dan juga Salsabila. Mohon maaf, sepertinya Salsabila sedang ada gangguan sinyal. Saya izin mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari nomor 1, 2, dan juga 3. Yang pertama ada ekosistem air tawar yang kita temukan itu memiliki kadar garam rendah dan juga zonanya terbagi menjadi 3, yakni zona litoral, limnetik, dan juga profundal sesuai pada gambarnya. Dan juga yang kedua, ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi, lalu memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan bagian kedalaman, dan juga terdapat arus air laut. Dan yang ekosistem yang terakhir ada hutan hujan tropis, memiliki curah hujan tinggi sehingga cadangan airnya melimpah, mataharinya bersinar cukup sepanjang tahunnya, dan juga tersusun atas vegetasi berlapis. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya begitu ya. Nah, teman-teman dari kelompok lain mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Persilahkan. Saya Yodel izin bertanya Ibu. Ya, Yodel. Maaf Bu, kalau di rumah saya sedang ramai kondisinya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi disebutkan vegetasi berlapis. Yang ingin saya tanyakan, vegetasi berlapis itu apa ya? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya kelompok 1 ya pertanyaan dari Yodel. Baik, apakah suara saya terdengar, Ibu? Baik. Saya Salsa perwakilan kelompok 1, izin menjawab ya atas pertanyaannya Yodel. Ya, jadi kalau di hutan tropis itu ada beberapa kategori pertumbuhan pohonnya. Dari yang paling bawah atau lapisan kanopi bawah, lalu ada lapisan kanopi atas dan juga lapisan tajuk kanopi. Seperti itu Yodel. Apakah terjawab? Terjawab, Salsa. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kelompok 1, kemudian terima kasih juga untuk Yodel sudah bertanya. Ya, benar ya yang dibilang Salsa tadi, mungkin nanti kalian bisa mencari lebih lanjut ya terkait flora dan fauna apa saja yang terdapat pada masing-masing lapisan yang tadi sudah disebutkan oleh Salsa, begitu ya. Supaya bisa nanti dikulik lagi, lebih paham lagi terkait flora dan faunanya. Nah, ada lagi yang ingin menanggapi? Izin menambahkan, Bu, mungkin bisa juga diberikan contoh lokasi tipe ekosistemnya. Misalnya ekosistem air tawar itu Danau Toba, begitu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya, Paulina. Nah, iya, mungkin bisa ya kelompok 1 ditampung ya saran dari temannya. Begitu. Baik, mungkin langsung saja kita lanjut ke presentasi kelompok 2 ya. Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Itu yang pertama ada ekosistem gurun. Nah, ekosistem gurun itu memiliki curah hujan yang rendah, perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam, serta tumbuhannya itu biasanya berdaun duri, yaitu kaktus. Contohnya gurun Sahara. Kedua, ada ekosistem padang rumput yang curah hujannya tidak teratur dan porositas atau peresapan airnya tinggi, serta aliran airnya cepat, yaitu contohnya padang rumput sembalun yang ada di Lombok. Dan yang terakhir ada ekosistem hutan gugur, maaf Ibu, yang ciri-cirinya itu adalah memiliki curah hujan merata sepanjang tahun, terdapat di daerah dengan 4 musim, dan keanekaragaman tumbuhan yang rendah dengan pohon yang memiliki kemampuan meranggas. Nah, ini contohnya ada hutan gugur di negara Jepang. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan. Iya, baik. Terima kasih Tata dan kelompok 2. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi kepada kelompok 2? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Ya, baik. Berarti kita lanjutkan ya ke kelompok 3. Ya, kalau pada kelompok 3, dipersilahkan.
Iya, bagaimana Rena dan Paulina? Bisa mempresentasikan hasilnya? Oh, mohon maaf. Ya. Ibu izin mempresentasikan ya Ibu. Mungkin teman saya ada gangguan sinyal. Iya. Apakah suara saya terdengar Ibu? Terdengar, Rena? Oke. Terima kasih Ibu. Jadi ini hasil dari diskusi kami kelompok 3. Jadi ada 3 ekosistem yang telah kami dapatkan dari hasil diskusi kami, yaitu ekosistem taiga, kemudian ekosistem tundra, dan ekosistem savana. Nah, untuk ekosistem taiga ini terdapat di belahan bumi utara, Bu, adanya di pegunungan daerah tropik. Kemudian juga di ekosistem ini tuh suhunya rendah atau biasanya itu musim dingin. Kemudian ada juga terkadang variasi suhu tinggi juga ada. Nah, untuk untuk ekosistem taiga ini hutannya tersusun atas satu spesies Bu, yakni konifer dan pohon pinus. Kemudian untuk ekosistem tundra ini tempatnya ada di kutub utara dan di puncak-puncak gunung yang tinggi. Nah, suhunya ini sangat rendah dan musim dinginnya berlangsung selama 9 bulan. Untuk tanaman yang dominannya yaitu lichen, rumput, dan tumbuhan yang berkayu pendek. Nah, untuk hewan-hewan yang tinggal di ekosistem tundra ini biasanya yang menetap itu hewan rusa kutub, beruang kutub, dan penguin. Nah, kalau ekosistem sauna ini ekosistem yang gimana curah hujannya itu rendah, Bu. Kemudian juga suhunya tuh cenderung tinggi, yakni artinya panas gitu, Bu. Jadi bisa saja suhu di ekosistem savana ini panas sepanjang tahun. Begitu, Ibu, hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Rena dan kelompok 3. Apa ada yang ingin bertanya dan menanggapi? Ibu izin untuk menanggapi, mungkin sama ya Bu, seperti yang tadi diberikan contoh lokasinya, kemudian bisa ditambahkan spesies yang hidup di ekosistem savana, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Tata untuk tanggapannya. Bisa langsung ditampung ya untuk kelompok 3 dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga bisa langsung dicari lebih lanjut terkait saran-saran yang sudah diberikan temannya. Jadi sarannya itu bukan hanya untuk kelompok yang presentasi saja, namun untuk semuanya begitu. Ya. Baik. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, mungkin Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan ya. Tadi kalau di awal Ibu memberikan pertanyaan terkait 3 tingkat keanekaragaman hayati, namun masih ada yang belum bisa menjawab. Nah, kita tadi sudah sempat belajar. Berarti harusnya sekarang sudah paham dan sudah bisa menjawabnya, begitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab terkait tingkatan keanekaragaman hayati? Ibu, saya Rena izin jawab ya, Bu. Ya, Rena. Jadi, kalau yang saya dapatkan dari hasil pembelajaran kita hari ini mengenai tingkat keanekaragaman itu ada 3, Bu. Ada 3 tingkat gitu. Nah, tingkat yang pertama itu yaitu gen. Kemudian tingkat yang kedua yaitu ada tingkat spesies dan yang ketiga itu ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk tingkat keanekaragaman tingkat ekosistem itu dibagi lagi Bu menjadi 2, yaitu ada yang akuatik atau perairan dan ada yang terestrial. Itu Bu yang saya tahu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Rena. Ya, betul ya. Jadi ada 3 tingkatan yang tadi sudah disebutkan Rena. Nah, sekarang apa perbedaan antara yang tingkat gen dengan yang spesies? Ada yang bisa menjawab?
Ibu, saya izin menjawab. Iya, silahkan. Jadi kalau tingkat gen itu keragaman individunya dalam satu spesies, sedangkan kalau misalnya tingkat jenis atau spesies itu keragamannya antar spesies, Bu. Ya. Oh. Baik, berarti sudah paham ya terkait tingkat keanekaragaman kemudian perbedaannya, begitu ya. Nah, sebelum berakhir, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan materi kita pada hari ini? Boleh mungkin satu orang? Saya Yodel izin menambahkan, Ibu. Ya, boleh Yodel, dipersilahkan. Seperti yang dikatakan Rena tadi, kalau ekosistem kayak keanekaragaman itu ada 3, ada gen, spesies, dan ekosistem. Lalu ekosistem itu kan ada 2, yaitu ada akuatik dan terestrial. Nah, tadi juga Ibu mengatakan kalau misalnya contoh dari keanekaragaman gen itu misalnya varietas bunga mawar, yaitu berbeda-beda warna kan tadi bunga mawar ya. Kalau untuk spesies contohnya polong-polongan, dan ekosistem sendiri itu ada banyak macam, misalnya ada air tawar, air laut, hujan, taiga, tundra, savana, gurun, padang rumput, dan hutan gugur, Bu. Sekian, Bu, tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, baik Yodel. Sudah lengkap ya kesimpulannya, dan tadi juga sudah dijelaskan lebih lanjut terkait tipe ekosistem, ciri-cirinya bagaimana. Ibu harap apa yang sudah diajarkan dapat dipahami dengan baik ya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk yang berpartisipasi aktif pada hari ini, dan yang belum bersuara mungkin di pertemuan selanjutnya ya bisa menyampaikan pendapatnya ya lebih aktif lagi begitu. Ya, sebelum Ibu tutup mungkin Ibu akan memberikan penugasan. Untuk penugasannya sendiri masih sama di LKPD di bagian penugasan individu. Untuk penugasan individunya ini ada pembuatan infografis ya, bisa dilihat. Nah, untuk pembuatan infografis ini nantinya tenggat waktunya sampai minggu depan ya, dikumpulkan sesuai dengan format yang sudah tertera di langkah kerja, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom begitu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum ada ya. Sudah geleng-geleng berarti belum ada. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui grup WhatsApp begitu ya. Baik. Mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diingat dengan baik ya anak-anak ya. Ingat ya kalau biologi itu mudah dan menyenangkan. Jadi tidak perlu takut apalagi sampai takut untuk berpendapat begitu ya. Di sini tidak ada yang salah karena kita di sini sama-sama belajar begitu ya. Iya, baik. Ya, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ibu izin live ya.